Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Teori Akuntansi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai laporan laba rugi beban. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Nur Aziza Ramli, dengan NIM 1816040024, dan yang kedua yaitu Ulfia Ramdhani dengan NIM 1816040027. Dalam laporan laba rugi beban ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu karakteristik biaya, yang kedua yaitu pengukuran dan pengakuan biaya, yang ketiga yaitu konsep penandingan atau matching, dan yang keempat yaitu kritik terhadap konsep penandingan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Baiklah, yang pertama yaitu kita masuk kepada pembahasan karakteristik biaya. Karakteristik biaya dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan biaya. Yang pertama yaitu pengertian biaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kos yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan disebut dengan biaya. FASB mengidentifikasikan biaya sebagai arus kas keluar atau penggunaan aktiva atau terjadinya kewajiban atau keduanya dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan operasi terbesar atau utama yang berkelanjutan dari perusahaan tersebut. Sedangkan menurut IAI tahun 1994 mengidentifikasikan biaya atau beban sebagai berikut. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sementara KAM tahun 1990 mengidentifikasikan biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham sebagai akibat pemakaian barang atau jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Misalnya perusahaan menggunakan jasa tenaga kerja dan gaji dari tenaga kerja tersebut dibayar dengan kas atau aktiva lain. Pemakaian jasa tersebut jelas menunjukkan adanya penurunan nilai aktiva atau berkurangnya kas. Lepas dari perbedaan tersebut, yang jelas setiap kos dinyatakan keluar dalam rangka menghasilkan pendapatan disebut dengan biaya. Baik itu biaya berasal dari kos aktiva maupun berasal dari kos yang langsung dibebankan sebagai biaya tanpa dicatat terlebih dahulu sebagai aktiva. Dari berbagai sumber di atas dan sebagai lawan dari pendapatan, terdapat 2 karakteristik penting yang melekat pada biaya, yaitu yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset, atau outflow of assets, gross decrease in assets, decrease in economic benefits, using up of asset, consumption of asset, use of economic service, expired cost, applicable cost to current period. Dan karakteristik penting yang kedua yaitu akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang terus-menerus, atau ongoing measures operation, profit-directed activities for the purpose of generating revenues, creation of revenues, dan earning activities. Selain dari 3 karakteristik utama di atas, terdapat karakteristik lain yang bersifat sebagai konsekuensi, pendukung, dan penjelas, yaitu yang pertama, penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya itu timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian-kejadian yang menurunkan aset atau yang menimbulkan aliran aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan atau bukan hanya satu aset tertentu, misalnya persediaan bahan baku. Yang kedua yaitu operasi utama yang terus-menerus. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar menjadi biaya konsumsi, harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan yang menciptakan pendapatan atau laba yang diapresiasi dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Yang ketiga yaitu kenaikan kewajiban.
Gagasan KAM yang relevan untuk mendukung pendefinisian biaya sebagai kenaikan kewajiban, yaitu bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan tetapi perusahaan tidak mengakui sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, dan perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang sehingga kewajiban itu sendiri timbul. Yang keempat yaitu penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Pendefinisian ini sebenarnya menegaskan bahwa akuntansi menganut konsep kesatuan usaha, sehingga ekuitas secara konseptual adalah utang perusahaan kepada pemilik. Dan yang kedua yaitu biaya dan rugi atau loss. Penggunaan aktiva atau pengurangan kos aktiva yang tidak berkaitan dengan proses perolehan pendapatan seharusnya dikelompokkan sebagai rugi atau loss. Akan tetapi hanya biaya yang harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Rugi dapat disertakan dalam laporan rugi laba sebagai penentu besarnya laba komprehensif. Rugi sebaiknya disajikan terpisah dari biaya koreksi terhadap besarnya biaya periode tahun lalu dan tidak dapat diperlakukan sebagai rugi. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu pengukuran dan pengakuan biaya. Yang pertama yaitu pengukuran biaya. Biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya dengan dikorbankan untuk memperoleh aktiva, dan pengukuran biaya atas dasar cost historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu cost pengganti atau cost masukan terkini atau replacement cost atau current input cost. Cost merupakan cost masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian untuk persediaan. Yang ketiga yaitu setara kas atau cash equivalent. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisasikan dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar beban dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama, dan pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini. Yang kedua, pengakuan biaya. Pada dasarnya, cost memiliki 2 kedudukan penting, yaitu yang pertama sebagai aktiva atau potensi jasa, dan yang kedua yaitu sebagai beban pendapatan atau biaya. Atas dasar konsep komunitas usaha, cost mula-mula diperlakukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau biaya. Misalnya, kos persediaan pada awalnya dicatat atau diakui sebagai aktiva. Apabila kos tersebut telah dinyatakan keluar atau dijual untuk menghasilkan pendapatan, maka kos tersebut dinyatakan sebagai biaya dengan nama kos barang terjual atau cost of goods sold. Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva, yaitu yang pertama, memenuhi definisi aktiva atau memiliki manfaat ekonomi masa mendatang yang dikendalikan perusahaan dan berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua yaitu ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Dan yang ketiga yaitu besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Dari uraian di atas, secara umum dapat dirumuskan bahwa berdasarkan konsep penandingan atau matching, pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pengakuan biaya juga ditunda. Untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat tentang pengakuan biaya, biasanya badan berwenang mengeluarkan aturan tertentu untuk mengakui biaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfia Ramdhani. Nama saya Ulfia Ramdhani, NIM 1816040027, akan melanjutkan membacakan materi. Yang ketiga yaitu konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya.
Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dikeluarkan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan besarnya laba yang tepat. Patton dan Letton 1940 mengungkapkan bahwa masalah dalam meningkatkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik yang dapat dilihat sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membangkangnya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa dengan melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling penting adalah kelayakan, bukan pengukuran fisik. Dalam praktik ada 3 dasar penandingan yang umum yang digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam periode tertentu. Dasar penandingan tersebut adalah KAM 1990, hubungan sebab akibat, alokasi sistematik dan rasional, dan pembebanan segera. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Dasar yang ideal adalah menenangkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun dasar ini sulit untuk dibuktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan para akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Oleh karena itu, dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung. Contoh dari biaya yang dapat dibandingkan dengan dasar penandingan langsung adalah di biaya komisi penjualan, gaji, upah, serta kos barang terjual. Ada beberapa masalah yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Yang pertama, identifikasi kos produk. Yang kedua, biaya langsung berhubungan dengan pendapatan membanding tetapi tidak masuk dalam kos produk. Yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematis dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan produk atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematis dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penggunaan apabila dasar penandingan dihubungkan dengan sebab akibat yang dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk atau unit fisik, tetapi periode. Yang ketiga, pembebasan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka langsung dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan, misalnya peralatan terhadap karakteristik terhadap konsep penandingan. 1. Bukti yang objektif. Konsep penandingan menerbitkan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode yang akan datang. Salah satu alasan tidak begitu diperhatikannya bukti objektif adalah dalam pengakuan biaya adalah sebagai konsep konservatisme. Konsep ini merupakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan untung dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Misalnya, pemakaian metode persentase penyelesaian dalam kontrak konstruksi jangka panjang apabila taksiran rekening terhadap total cost kontrak menunjukkan rugi, maka rugi tersebut harus diakui atas kontrak yang telah dilaksanakan. 2. Evaluasi terhadap konsep matching.
Hubungan sebab akibat merupakan tahun terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional tetapi sulit ditetapkan dalam praktik. Alasan utama terletak pada konsep cause effect yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk ditetapkan karena konsep cause effect memiliki alasan dan argumen yang kuat. Dalam situasi tertentu, konsep cause effect ini dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan rugi atas dasar internal waktu. Terakhir, kita masuk kepada contoh kasus. Di sebelah kanan saya sudah terdapat laporan laba rugi PT Semen Indonesia periode akhir mulai dari tahun 2017, 2018, 2019, dan terakhir tahun 2020. Dan berikut analisisnya. Saya akan melanjutkan membaca analisis laporan laba rugi beban. Dikutip dari bareska.com, berdasarkan laporan keuangan yang dirilis pada tanggal 19 Maret 2018, kinerja Semen Indonesia masih kurang memuaskan. Total pendapatan Semen Indonesia tercetak naik tipis sebesar 6,4% menjadi 27,8 triliun dari 26,1 triliun pada 2016 lalu. Hal ini juga diperparah oleh kenaikan total beban pokok pendapatan sebesar 21,9% menjadi 19,8 triliun. Kenaikan beban ini langsung membuat laba kotor Semen Indonesia turun 19,2% menjadi 7,9 triliun dan laba bersih Semen Indonesia juga turun drastis sebesar 55,4% menjadi 2 triliun. Meskipun mengalami kenaikan pada 2017, Semen Indonesia juga sangat tertekan karena beban yang juga naik. Beban terbesar SMRG adalah dari beban listrik dan beban bahan bakar. Keduanya sebesar 43%. Beban tersebut juga naik seiring dengan kenaikan harga batu bara dan minyak global. Kenaikan beban inilah yang langsung membuat laba kotor perseroan. Pada tahun 2018, laba bersih dari PT Semen Indonesia melonjak 87,01% sebesar 3,08 triliun rupiah. Kenaikan laba bersih ini ditopang pendapatan yang tumbuh 10,33% sebesar 30,68 triliun rupiah dengan total beban pokok pendapatan yang naik 7,57% menjadi 21,35 triliun rupiah. Semen Indonesia mencatat beban penjualan yang turun menjadi 2,23 triliun rupiah. Beban umum dan administrasi turun menjadi 2,32 triliun rupiah. Sementara itu, kenaikan beban keuangan menjadi 959,25 miliar. Sepanjang tahun 2019, Semen Indonesia memperoleh pendapatan sebesar 40,36 triliun rupiah dengan beban pokok pendapatan tercatat sebesar 27,65 triliun rupiah, naik 29,5% dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2019, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 2,39 triliun rupiah. Penurunan laba bersih ini disebabkan karena peningkatan beban keuangan dalam proses akuisisi SBI. PT Semen Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk efisiensi beban keuangan, diantaranya dengan melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman sebesar 1,4 triliun rupiah selama tahun 2019. Dan terakhir pada tahun 2020, PT Semen Indonesia membukukan kenaikan laba bersih mencapai 16,73% menjadi 2,79 triliun rupiah, sedangkan pendapatan justru turun 12,87% menjadi 35,17 triliun dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 40,36 triliun rupiah. Semen Indonesia mampu mencetak pertumbuhan kinerja keuangan, khususnya dalam hal efisiensi biaya. Keberhasilan PT Semen Indonesia mempertahankan pertumbuhan kinerja keuangan tersebut didukung inisiatif strategis seperti keberhasilan Semen Indonesia dalam menekan beban pokok pendapatan tahun 2020 sebesar 23,55 triliun rupiah.
Itulah presentasi dari kami kelompok 11 mata kuliah Teori Akuntansi. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.